Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sampaikanlah walau satu ayat. Nah, di sini kita akan membahas Sahih Bukhari yang nomor 1. Pernah nggak sih kita sering merasa capek untuk beramal, tapi kok hati rasanya hampa gitu? Masalahnya tuh bukan di amalnya ya, tapi di niat. Imam Bukhari memulai kitabnya dengan hadis ini, yang dalam bahasa Indonesia berbunyi, sesungguhnya segala sesuatu tergantung oleh niat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kasih contoh tentang hijrah. Jika niatmu hijrah karena Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kamu akan mendapat ridhonya. Tapi apabila niatmu hijrah itu karena dunia, biar dapat jodoh ataupun harta, yang kamu dapat hanyalah apa yang kamu niatkan, yaitu dunia saja. Jadi pesan kuncinya cuma satu, yaitu ikhlas. Jadi sebelum kita melakukan apapun itu, amal ataupun keinginan-keinginan, kita balik lagi lihat niatnya itu untuk apa, niatnya itu banyak mudaratnya atau manfaatnya. Jika memang niatnya itu banyak mudaratnya, kita pertimbangkan lagi apakah amalnya kita lakukan. Tapi kalau memang niatnya memang semata-mata mengharap ridho Allah, maka semoga berkah. Sampaikanlah walau satu ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sampaikanlah walau satu ayat. Pernah nggak penasaran bagaimana ya Rasulullah itu menerima pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, dalam hadis Bukhari yang nomor 2 ini akan dijelaskan bagaimana prosesnya. Kisah ini berawal dari pertanyaan Haris bin Hisham yang penasaran. Dia bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana wahyu Allah itu turun kepadamu?" Kemudian Rasulullah menjawab, ada dua cara. Nah, cara yang pertama ini yang paling berat. Kadang-kadang wahyu turun seperti bunyi lonceng yang sangat kuat atau getaran yang sangat intens. Sehingga Rasulullah itu harus fokus total. Nah, setelah bunyi itu menghilang, barulah Rasulullah menghafal semua isinya. Saking beratnya, istri beliau Aisyah radhiyallahu an pernah bersaksi. Beliau melihat Nabi berkeringat deras di hari yang sangat dingin ketika menerima wahyu tersebut. Bayangkan, harinya dingin, cuacanya dingin, tapi beliau malah berkeringat deras. Itu menunjukkan bagaimana berat proses pertama ini. Kemudian ada cara yang kedua, yaitu malaikat Jibril menyerupai seorang laki-laki, kemudian mengobrol langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah pembicaraan selesai, Rasulullah langsung menghafal apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Jadi poinnya apa? Poinnya adalah wahyu itu bukan cuma bisikan biasa. Itu merupakan komunikasi dari Allah untuk Rasulnya. Dan Nabi harus berjuang sebegitu beratnya untuk menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Jadi sudah sepantasnya kita itu sebagai umatnya menghargai apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampaikanlah walau satu ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas Sahih Bukhari yang nomor 3. Hadis ini diriwayatkan oleh istri beliau, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Awalnya wahyu datang melalui mimpi yang benar, yaitu mimpi yang persis terjadi di dunia nyata. Kemudian hati Rasulullah mulai menyukai kesendirian. Beliau sering pergi ke Gua Hira untuk beribadah kepada Allah dan merenung selama berhari-hari. Fase ini adalah fase persiapan, fase ketenangan sebelum badai besar datang. Dan puncaknya di Gua Hira, malaikat Jibril datang menemui Nabi, kemudian berkata, "Bacalah." Lalu Nabi Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat kemudian memeluk Nabi dengan sangat erat sehingga Nabi itu merasakan sesak. Lalu mengulanginya lagi, "Bacalah." Kejadian ini terulang 3 kali
Sampai pada akhirnya Jibril membacakan 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Inilah perintah pertama dalam Islam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian pulang ke rumah dengan kondisi yang gemetar. Langsung menemui istrinya yaitu Khadijah dan minta diselimuti. Lalu Khadijah dengan keimanannya itu langsung menenangkan beliau dan meyakinkannya. Khadijah lalu membawa beliau ke sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal. Nah, di sini Waraqah itu adalah orang yang mengetahui kitab-kitab terdahulu. Waraqah mengatakan ini adalah Namus, yaitu malaikat yang dulu menemui Nabi Musa dan mengatakan bahwa kelak jadi nabi di umat ini. Sebuah konfirmasi yang sangat menenangkan. Jadi hadis nomor 3 ini mengajarkan kita bahwa kenabian dimulai dari ketenangan, kemudian ilmu, dukungan dari keluarga terdekat. Pelajarannya adalah carilah ketenangan, kemudian utamakan ilmu dan hargai dukungan dari keluarga yang terdekat. Sampaikanlah walau satu ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.